Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Pengkhotbah 8 ayat 8, tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Saudara yang terkasih, kematian adalah realita yang tidak pernah dapat diprediksi bila kapan terjadi dan dialami oleh semua orang, tidak mengenal usia dan juga statusnya. Karena itu, jangan pernah berkata, aku masih muda, masih sehat, masih kaya, masih banyak uang, urusan mati itu tidak penting. Justru karena kematian itu dapat datang sewaktu-waktu, maka kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Pengkhotbah 9 ayat 12, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudara, karena itu hidup dalam pertobatan sejati harus dimulai dari saat ini, setiap saat dan setiap hari ketika menyadari kita telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Jika selama ini tujuan hidup kita hanya berorientasi pada pemenuhan keperluan jasmani dan semata-mata hanya memuaskan keinginan daging, saat ini kita harus memperbaharui tujuan hidup kita dengan meladani Yesus yang memiliki tujuan hidup menyenangkan hati Bapa melalui ketaatannya. Yohanes 4 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, kita harus berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir bagi kita dan besok sudah tidak ada kesempatan lagi. Dengan demikian, kita akan menghargai waktu sedemikian rupa dan menjadikan setiap hari sebagai suatu kesempatan yang berharga untuk kita memperbaiki hidup dengan fokus kepada perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi ini. Sebagaimana Tuhan Yesus sampaikan dalam Matius 6 ayat 20, kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
Saudara, mengumpulkan harta di sorga sama artinya berusaha punya hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Hidup yang tidak melukai hati Tuhan melalui perkataan kita, apalagi perbuatan kita. Inilah hidup yang mengutamakan dan mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ingatlah, bagi orang percaya yang telah mengumpulkan harta di sorga, kematian tidak lagi menakutkan, melainkan sebuah keuntungan besar karena bertemu dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Benar Tuhan, bagi orang percaya yang telah mengumpulkan harta di sorga, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi sebaliknya sebuah keuntungan besar karena bertemu dengan Tuhan. Bapa, biarlah kami saat ini ditegur dengan firman Tuhan dan kami berubah, memperbaharui tujuan hidup kami yang bukan berorientasi pada segala sesuatu dalam dunia ini, tapi mengumpulkan harta di sorga, artinya memiliki hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan bukan sebaliknya. Kami berdoa Tuhan, biar ketaatan kami menyenangkan hati Tuhan melalui perkataan, melalui perbuatan kami, menjadi prinsip hidup kami yang kami pegang hingga akhir hidup kami, karena kami tahu itu rahasia kami hidup menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa biarlah sisa hidup ini kami tetap setia kepada Tuhan sampai akhir. Tuhan dimuliakan oleh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Karena harta, jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus
Pusra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.